Outlook Perekonomian Indonesia oleh Ihsan Lutfi, mahasiswa program studi ekonomi syariah Institut Tegak Islam Negeri Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi makro Islam dengan dosen pengampu, Ibu Ayu Az-Zahra. Negara Indonesia merupakan negara merdeka sejak tahun 1945. Terhitung hingga saat ini, negara Indonesia telah mencapai umur yang ke-75 tahun Indonesia telah merdeka. Lalu, bagaimanakah perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini? Nah, dalam kurun waktu 75 tahun pula, negara Indonesia baru bisa dikatakan menjadi negara maju. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di The World Economic Forum di Davos, Swiss pada 21 Januari yang lalu, yang menyatakan bahwa 25 negara termasuk Indonesia telah menjadi negara maju. Lalu, sudah sesuaikah negara Indonesia disebut sebagai negara maju? Simak penjelasan berikut ini. Tahun negara Indonesia memerlukan waktu untuk membangun perekonomian hingga bisa dikatakan sebagai negara maju. 75 tahun merupakan waktu yang cukup lama untuk membangun perekonomian negara. Namun hal ini dimaklumi mengingat letak geografis, luas wilayah, jumlah penduduk yang sangat banyak, masih rendahnya SDM, rendahnya pengetahuan, sedikitnya lapangan pekerjaan, pengangguran, serta teknologi yang menjadi faktor penyebab lamanya proses pembangunan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia sejak kurun waktu 2015 hingga 2019 rata-rata mengalami pertumbuhan kurang lebih sekitar 5%. Namun pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia menurun hanya mampu tumbuh berkisar 2,79%. Angka yang cukup kecil, namun perlu disyukuri mengingat sejak awal tahun 2020 seluruh negara mengalami kendala dalam perekonomiannya disebabkan karena pandemi wabah COVID-19 yang membuat fokus di berbagai sektor terganggu. Untuk negara Indonesia sendiri di bidang ekspor dan impor sedikit tersendat karena banyak negara dan kebijakan Indonesia sendiri yang menetapkan lockdown dan PSBB, membuat beberapa usaha di berbagai sektor untuk gulung tikar. Oleh sebab itu, produk komoditi dan pemasukan Indonesia menurun. Berbagai kebijakan pun diterapkan Indonesia guna menanggulangi dampak ekonomi, kesehatan, dan sosial, guna memberikan rasa aman dan optimisme bangsa dan rakyat Indonesia agar tidak semakin terpuruk. Semoga pandemi ini bisa segera berlalu. Kebijakan tersebut dapat berupa bantuan sosial, jaminan surat prakerja, BLT, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya manfaat bisa dirasakan sebagai masyarakat yang memang membutuhkan. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia sudah pasti mengeluh dan dengan keadaan ini, mengingat dana yang dialokasikan sangat banyak. Namun mau bagaimana lagi, tujuan bangsa Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini saat ini yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyatakan pernyataan pada akhir tahun 2019 bahwa pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia sudah di jalan yang benar. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengetahuan, serta sumber daya manusia saat ini, Presiden Joko Widodo optimis dan menyatakan pasti kedepannya perekonomian Indonesia akan lebih maju. Amin. Saran kepada pemerintah, biasanya kepada Bapak Presiden Joko Widodo saat ini harus bisa menetapkan peraturan yang tegas kepada masyarakat dan membuat kebijakan fiskal dan moneter yang baik dan sesuai agar perekonomian dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, semangat untuk Bapak Presiden Jokowi dan para wakil rakyatku. Semangat.
semangat. Mengadakan event ini pasti akan segera berakhir dan akan membawa senyuman bagi Indonesia ke depannya. Amin. Saran saya saat ini yaitu untuk masyarakat Indonesia sebisa mungkin memberikan masukan, memberikan dukungan dan kontribusinya dalam menghadapi masalah pandemi saat ini dan menaati peraturan pemerintah. Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat saya ambil kesimpulan, saat ini Indonesia merupakan negara maju, meskipun pada dasarnya masih banyak permasalahan di bidang ekonomi, sosial, dan pengangguran. Kini kian memudar, meskipun sejatinya semua itu tidak bisa dihilangkan dan diatasi permasalahannya dengan tuntas. Dan negara Indonesia optimis menyatakan sebagai negara maju, hanya saja pada tahun ini mengalami kendala COVID-19 dan penurunan ekonomi. Pasti kedepannya Indonesia bisa bangkit dan membuktikan di mata dunia. Demikian outlook perekonomian Indonesia yang bisa saya sampaikan. Bila dirasa video ini menarik, silahkan pilih like. Bila dirasa tidak menarik, ya silahkan dislike juga. Kasihan saya bikin video capek juga ini loh. Terus bila perlu diciklah subscribe dan komen juga boleh situ. Nah, demikian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching.